Lihat deh ya, jadi masjid biasanya dipakai buat sholat, tapi nongkrong di masjid diusir. Tapi malah di sini nongkrong di masjid malah dikasih snack sama kopi. Rame itu. Kok malah dagang di masjid? Ini juga viral nih. Orang tidur-tiduran di masjid. Anda harusnya usir dong kayak masjid-masjid pada umumnya. Banyak nih, harusnya klarifikasi sekali nih. Masjid Sejuta Pemuda ini memang Kita kasih solusi. Masjid Sejuta Pemuda. Anda menuai kontroversi sekali, Kang Anggi. Lihat deh ya, jadi masjid biasanya dipakai buat sholat, tapi nongkrong di masjid diusir. Tapi malah di sini nongkrong di masjid malah dikasih snack sama kopi. Wah, rame itu. Kok malah dagang di masjid? Yang berikutnya tuh, ini juga viral nih. Orang tidur-tiduran di masjid. Anda harusnya usir dong kayak masjid-masjid pada umumnya. Ya kan, diusir, malah dikasih bantal. Malah Anda malah seakan-akan membuat orang tuh jadi kayak bermudah-mudah tidur-tiduran di masjid, bukan beribadah. Oh, banyak nih, harusnya klarifikasi sekali nih. Saya baca komen-komennya loh. Kata, mana nih MUI nih, masjid buat nongkrong. Wah. Yang berikutnya, tuh anak-anak kecil. Ya, ini kan sempat ramai juga. Saya pernah sholat di masjid Kang. Sampai ada pengumuman buat orang tua yang membawa anak, diharapkan tolong dijaga. Nanti di hari berikutnya lagi, kalau bisa dilarang membawa anak karena mengganggu kenyamanan aktivitas di masjid. ibadah. Dan berikutnya lagi kucing. Saya pernah lihat kucing juga disiram pakai air panas. Anda pelihara. Kalau pupnya, nya berantakan di masjid, itu rumah Allah, Kang. Oh iya, benar juga ya. Udah sadar, saya udah bantu tegur. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Kang? Tapi saya melihat dari sudut pandang yang lainnya ya. Oke. Di bio-nya kan tertulis, coba lihat deh. Ini viral banget loh di Sukabumi loh. Masjid Peradaban 5.0. Wah, ya nggak ya? Terus juga di situ dibilang bahwa ya dibikinlah bahwa ini tempatnya anak-anak atau sejuta pemuda kalau bisa menghidupkan masjid seperti ini. Ya. Tengah malam dikunciin. Bahasnya Kang, sebenarnya ini gimana? Kadang kepikiran, kalau saya sih ngeliat dari sisi angle yang lainnya sih positif ya. Oke. Dari segi marketing, orang marketing melihat bahwa ternyata ini bisa menyelesaikan keresahan-keresahan banyak orang. Orang takut ke masjid, malas-malasan ke masjid, ternyata bisa tertuntaskan di sini. Gimana nih, Kang? Oke, bismillah ya. Jadi Masjid Sejuta Pemuda ini memang pure dikelola oleh anak-anak muda. Saya usia yang udah kepala 3. CEO Masjid Sejuta Pemuda itu baru 23 tahun. Jadi memang benar-benar dikemas, anak muda ngelola masjid ini bisa nggak? Nah, ternyata bisa. Dan ini banyak yang kita kerjakan di luar dari hal-hal yang biasa pada umumnya terjadi di masjid-masjid. Diferensiasi lah kami sebutnya. Nah, kalau di tempat lain tidur diusir, kita kasih bantal. Kalau di tempat lain kucing tuh dibuang-buang, bahkan ada case juga pernah disiram air panas, kami pelihara. Anak kecil dibentak ya, kami ajarkan, kami edukasi. Anak muda gak boleh diam di masjid, malah kita kasih kopi. Toh selama itu memang tidak melanggar syariat dan memang itu dikerjakan tidak di waktu sholat, rasa-rasanya itu sah-sah saja sebagai niat kami memuliakan, melayani para jamaah masjid. Oke. Dan saya melihat dari sisi ini ternyata bagaimana kita memecahkan masalah atau berangkat dari masalah konsumen. Dalam hal ini masjid berarti kan jamaah. Ya, betul. Ya? Jadi ya ada sisi marketing juga sih. Gimana caranya, kan jujur pasti Anda ada upaya untuk datangin orang sebanyak-banyaknya ke masjid karena memang sebagai namanya Dewan Kemakmuran Masjid gitu ya. Tapi gimana caranya kalau marketing gak bekerja, ya bedanya dengan masjid yang lainnya apa gitu ya? Iya. Oh, ternyata berangkat dari keresahan masalah, keresahan-keresahan konsumen atau keresahan-keresahan jamaah ya? Keresahan jamaah. Kalau kita bongkar di setiap konten yang viral itu, banyak juga mereka yang punya luka gitu, pernah punya luka. Saya punya anak kecil, saya bawa ke masjid, 3 tahun kemudian saya baru ke masjid lagi karena pada waktu itu anak saya dibentak. Saya pernah datang ke masjid, saya mau tobat jam 8 malam, saya ingin sholat isya, masjidnya dikunci. Saya lagi tiduran, istirahat, capek, lelah, dikejar-kejar utang pinjol, diusir sama pengurus masjid. Nah, ini kan sesuatu yang kami nih sebagai anak muda lihat, harusnya tidak begini nih. Harusnya tidak begini, tapi bagaimana cara mengedukasi supaya masif ya kami sampaikan di media sosial, dan itu memang betul-betul dijalankan di masjid kami. Nah, anak muda yang antah berantah mereka nongkrongnya di mana, kami siapkan di masjid.
Jam waktu sholat mereka bisa sholat berjamaah, ba'da sholat mereka ngaji. Setelah ngaji mereka lanjut aktiviti biasa di masjid. Kami siapkan anak-anak kecil yang sering dibentak, kita siapkan di masjid sarananya, mereka bisa ngaji, mereka bisa main. Syaratnya tidak mengganggu waktu sholat dan ketika sholat semuanya sholat. Jadi fasilitas yang kami laksanakan ini, yang kami jalankan ini sebenarnya hanya untuk trigger aja supaya mereka mau sholat dan ngaji. Wih. Itu aja. Dengan cara Yang agak lain. betul. Kadang agak lain kesannya dobrak lawan arus apa segala macam, tapi lihat deh angle yang lain ya. Betul. Tapi akhirnya kan menuai kontroversi luar biasa kan. Luar biasa. Nah, ini kita mau bahas dari situ ya. Sebelum nanti detail ya, aktivitasnya ngapain aja, apakah memang ada program khusus. Anyway, udah berapa lama masjidnya? Nah, jadi gini, tim Masjid Sejuta Pemuda ini terbentuk 2,5 tahun. 2 tahun itu kita ngobrol aja, ngalir ngidul ngobrol. Anak muda di masjid begini, anak muda kalau ngambil peran dalam dakwah begini, kondisi masjid saat ini seperti ini. 1 juta masjid loh di Indonesia ini Ustadz, kata anak-anak. Oh iya, 1 juta, iya Ustadz, yang terdaftar 800.000 masjid. Dan Indonesia punya masjid terbanyak di dunia, 800.000. Kalau satu masjid nilainya 500 juta, itu berarti kita punya 500 triliun loh Ustadz. Tapi 500 triliun ini gak jadi apa-apa. Yang gak bisa baca Quran 72%. Iya kan, pinjol kemana-mana, judi online 200 triliun kemana-mana. Artinya mereka yang anak muda tuh punya keresahan. Nah akhirnya dalam 6 bulan terakhir kita coba untuk menghadirkan infrastruktur. Karena sebelumnya kita juga ngelola masjid, cuman masjid orang lain. Jadi kita hanya numpang aja. Nah sampai kita punya niat bareng-bareng, ayo kita bangun masjid yuk, ayo kita beli lahan yuk, pakai uang kita aja, bismillah kita kumpul-kumpul. Nah sampai bulan Februari 2024, artinya masjid ini baru ya, bulan Februari 2024. Baru 2 bulanan? Mau 3 bulan. Mau 3 bulan? 3 bulan. Viral, seviral-viralnya begini? Naam. Bukan di Jakarta lagi, bukan di kota-kota besar gitu. Betul, di Sukabumi sana. Gitu. Jadi 4 bulan ke belakang ketemu dengan salah satu kawan, Ustadz ini ada yang nawarkan lahan, tapi lahannya udah ada masjidnya. Jam 10 malam waktu itu saya datangi, wah cocok nih masjidnya nih, bisa kita pakai. Jadi beli lahan, bonus masjid. Nggak pikir, oh kita kan memang gak punya duit waktu itu. Pokoknya nih kita akuisisi, bismillah. Siapa yang punya? Yang punya namanya Pak Haji Edi dari Bogor. Nah, yaudah kita temuin yuk, silaturahim. Besoknya kita silaturahim. Malamnya kita lihat lahan, besoknya kita silaturahim. Lalu kata beliau ketika kita udah ketemu, Ustadz bisa nggak kita kasih tanda jadi supaya ini serius? Kasih tanda jadi. Iya Pak Haji, saya cuma punya duit 1 juta, gimana? Dari harga 1,5 M tanah, kita kasih tanda jadi cuma 1 juta. Wah, keren. Namanya Masjid Sejuta Pemuda. Jangan lebih dari 1 juta tanda jadi. Yang penting jadi masjid. Iya. Oh emang dari awal diniatkan memang pengen bangun masjid? Pengen, karena niatnya. Betul, karena cuma kok bisa-bisanya nyari tanah tapi bonus masjid tuh gimana tuh? Itu qadarullah. Sebenarnya kita nyari tanah aja sebenarnya. Buat bangun masjid? Buat bangun masjid. Nah Allah kasih tanah yang udah ada masjidnya. Luasnya berapa? Luas tanah 3.000, luas masjidnya itu cuma 200 meter persegi. Kalau bangunannya 8x8, kecil lah, 100 orang udah penuh masjidnya. Oh oke. Fasadnya dirubah? Ada. Kita kasih kanopi, terus kemudian bar kopi itu kita bangun di belakang. Bangun belakangan. Coba. Awalnya gimana sih bentuk si masjidnya ini? Boleh tahu nggak ada foto before afternya atau kita masuk ke Google Map biasanya kelihatan dari foto yang dulunya? Ada di ini aja di Google Map. Alamat ya? Di Google aja. Nah, ya. coba kita masuk ke alamatnya dulu, Dim. Ketik aja di daerah mana? Masjid Sejuta Pemuda aja. Oh, udah ada. Coba di foto Google-nya mungkin ini di street view-nya masih yang lama ya? Enggak, di ini aja di di Google Business ya. Masjid Sejuta Pemuda ada kok. Coba. Atau kita geser ke tahun ya, biasanya di street view bisa ke tahunnya. Masjid Sejuta Pemuda aja langsung, Bang. Ketik aja, Dim. Nah, emang begini. Awalnya nih kan nggak hanya betul-betul pure masjid, belum ada kanopi, kemudian belum ada bar. Nah di belakang tuh, masih polos banget kan, nggak ada bar, kosong betul. Jadi coba zoom deh, bentar, kiri dikit, kiri aja dulu foto yang pertama. Nah ini tampak depan. Oke. Namanya memang Masjid Atin. Betul, namanya Masjid Atin. Masjid Sejuta Pemuda itu apanya? Nah, jadi gini, kita memang udah bawa brand Masjid Sejuta Pemuda. Nah, pas beli lahan itu, si lahan itu sudah terbangun masjid. Dan masjid ini memang dibangun, didedikasikan untuk ibu dari pewakif. Namanya Bunda Atin. Jadi Masjid Atin itu nama ibunya beliau. Sehingga kita putuskan udah usah ganti namanya. Ini sebagai apresiasi kita ke
ke yang membangun masjid. Nah, jadi kita usulkan namanya Masjid Sejuta Pemuda Atin. Kita collabs. Oh, oke. Nah, kalau lahan itu karena kita beli. Nah, lahannya milik kita, ada di kawasan kita, tapi masjidnya dibangun oleh orang lain. Oke, wakaf. Luas tanahnya itu yang akhirnya dibeli bonus masjid itu berapa? 3.000 meter. 3.000 meter. Harganya per meternya? 550.000. Sejuta tadi adalah sebagai tanda jadi. Tanda Oke. jadi. Terus gimana cara membebaskan? Berarti total berapa tuh? Harga tanah dulu deh sebelum asetnya si masjid jadi gratis ya berarti ya? Masjid jadi gratis. Oke, tanahnya itu berapa total? 1,54 M. 1, atau 1,5 miliar. 1,5 M. Semua. All. Iya. Oke, dan itu kan harus pakai wakaf dan siapa yang membebaskan? Nah, ini ada cerita nih. Bisa dilihat postingan yang tadi yang viral bantal. Oh, bantal, oke. Oke. Kayak jadi gini. Ketika saya bayar DP 1 juta, kemudian ditanya, sisanya kapan? Kan gitu. Kan DP-nya baru 1 juta. Tanda jadi, tanda serius. Kalau ada orang yang nanya, lahannya sudah saya jual. Kan begitu kata beliau. Sisanya berarti 1 miliar ya, sekian 400 juta. Nah, saya bilang, bismillah insya Allah di pekan ketiga bulan Ramadan. Saya bilang gitu, spontan. Pekan ketiga bulan Ramadan. Jadi kurang lebih kita punya waktu 2 bulan untuk pembayaran. Nah, sebenarnya ketika bayar itu pun, ya mudah-mudahan nanti Pak Hajinya lihat, saya juga sebenarnya nggak ada bayangan dananya dari mana, serius. Gawat sekali, Anda Ustadz Anggi. Pokoknya bahaya sekali. Saya harus bikin masjid yang jadi barometer pergerakan, barometer masjid peradaban yang digerakkan oleh anak muda. Itu aja niatnya. Kalaulah Allah ridho, pasti Allah permudah. Itu aja niatnya. Pokoknya Pak Haji, pekan ketiga bulan Ramadan, bismillah. Nah, 1-20 Ramadan, guru saya menugaskan saya untuk roadshow. Yang mana seharusnya 1-20 Ramadan itu kan kita mulai ngajak-ngajak orang untuk fundraising kah, mulai nge-share, itu enggak ada sama sekali. Karena saya fokus roadshow, 20 kota. Nah, akhirnya saya WA lah di tanggal 20 Ramadan tuh ke guru saya, Kiai, mohon arahannya, mohon syafaatnya, gitu kan. Ini gimana, pembayaran nih tinggal 4 hari lagi. Dan apa ya, prinsip kehidupan beliau tuh luar biasa buat saya. Jadi beliau selalu menyampaikan ke saya, jangan pernah potong kepompong orang untuk tumbuh, dan biarkan Anggi merasakan pertolongan Allah yang kami juga pernah rasakan. Jadi udah, antum harus pakai cara-cara yang antum yakini, supaya dengan cara itu Allah kasih antum sesuatu yang membuat antum berpikir bahwa ternyata Allah tuh maha besar. Dan itu harus antum merasakan sendiri. Jangan pakai atas nama orang lain. Artinya pakai cara antum. Nah, itu challenge dari guru saya. Artinya dalam waktu 3 hari saya disuruh nyari duit 400 juta kan. Udah pasrah, udah kayak ya Allah, udah 400 juta ini bisa sih mungkin saya jual aset, tapi pada lebaran. Cuman kan janji sama pemilik lahan ini kan di pekan ketiga bulan Ramadan. Hitungannya udah akad juga ya. Udah akad, artinya kan kita secara muamalah kita sudah ada kesepakatan. Artinya ya udah kawan-kawan, bismillah. Kalaulah Allah ridho dengan adanya masjid ini, maka Allah akan permudah jalannya. Kalau misalkan Allah misalkan menunda, ya sudah, mungkin kita cari kawasan lain. Itu saya sampaikan ke kawan-kawan. Itu jam 12 siang, Kiai saya nelpon begitu. Saya tanya ke Kiai, dengan keputusan antum nih, antum ridho? Saya ridho. Ya udah, kalau antum ridho, saya lapang dada. Itu aja. Ingat jam 1 siang. Kemudian jam berapa ya, waktu itu saya sama istri, udahlah, saya udah kadung janji kan sama istri, ayolah kita jalan, kita ke mana ya, mau ke Jakarta ya waktu itu ya. Nah, ketika saya perjalanan, kawan-kawan tiba-tiba gini, Ustadz, saya bolehkah up video ini? Ya ini nih, persis ini video. Siapa ini yang minta? Kawan-kawan media saya. Oh, berapa orang? 1 orang aja media saya. Oh, megang 1 orang? 1 orang. Umur berapa? 23 tahun. 23 tahun megang social media manager gitu ya? Social media manager masjid. Wow. Gitu. Terus naikin approval dong. Ustadz, boleh nggak di saat naikin? Gitu? Nah, ini di waktu sholat enggak, saya bilang. Karena jangan sampai, enggak Ustadz, ini sudah selesai sholat. Jadi mereka ini bukan sholat yang jamaah pertama, bukan. Jadi di jam 1-an gitu. Nah, artinya traffic orang sholat berjamaah tuh lagi udah nggak kencang. Nah, dan mereka pun tidur itu kan saya pikir bukan tidur yang berjam-jam. Hanya sekedar meluruskan tulang punggungnya, gitu kan. Saya lihat, wah Masya Allah mukanya lelah. Udahlah, bismillah kita up. Dan apa yang terjadi? Dalam waktu 12 jam, itu 16 juta views.
Wow. Orang melihat ini. Kemudian saya sampaikan di kolom komentar itu. Dahsyat. Di kolom komentar tuh ada di bawah. Nah, itu ada tuh komen-komen tuh. Iya, gue sering baru aja rebahan, diusir. Mas, jangan tiduran di sini. Iya, itu banyak orang. Nah, ternyata banyak orang yang seperti ini, mereka punya case diusir oleh takmir, datang ke postingan kita sampaikan, kawan-kawan, masjid yang antum lihat postingannya ini, masjid yang harus menyelesaikan pembayaran sebesar 500 juta di pekan ketiga bulan Ramadan. Itu saya sampaikan apa adanya. Tinggal 3 hari lagi. 3 hari lagi, dan 3 hari itu terkumpul dari mereka. Disampaikannya di mana? Di komentar. Ada di, mungkin sudah di bawah kali ya. Oh tadinya ngedipin deh. Udah dipin tadinya. Langsung 3 hari 500 juta. 3 hari 500 juta. 400 juta sekian lah tepatnya. Iya, anggaplah 500 juta bulatnya. 500 juta. Berarti Allah takdirkan, Allah gerakkan gara-gara bantal judulnya. Ya, dan ini loh, kita sampai senyum-senyum sendiri. 500 juta bagi Allah cuma dari satu bantal harga 60.000. Dahsyat. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Kan itu pada akhirnya, ya Allah, ketika Allah sudah ridho tuh, Ya. guru sudah ridho, Masjid Sejuta Pemuda ini mungkin ini ada kafe, ada ini pasti banyak duitnya. No, bayarlah aja cuma 1 juta. Gak punya duit. Kita berbekal yakin aja sama Allah, niat bangun masjid. Viralitas ini kita niatkan untuk bukan viralitas Anggi, bukan viralitas kawan-kawan, bukan. Viralitas ini memang Allah hadirkan supaya kita mudah membesarkan nama Allah. Masya Allah. Karena masjid ini bukan masjid yayasan. Masjid ini bukan masjid punya Anggi. Masjid bukan punya kawan-kawan, bukan. Ini masjid Allah, masjid milik Allah. Maka kalau kita niatkan ini masjid milik Allah, Allah yang suka-suka menghadirkan sumber dayanya. Widih. Sampai Allah hadirkan ribuan orang untuk support sampai pembayaran tahap 1 selesai. Kurang yakin bagaimana lagi. Dahsyat. Kesimpulannya guys, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Nah, Ya kan? betul. Allah Maha Kaya. Terus juga tadi Kang Anggi atau Ustadz Anggi sudah sampaikan prasangka baik pada Allah, udah bismillah deh. Niat baik sama Allah. Dan betul. lagi terpenting daripada terpentingnya lainnya adalah ketika kita berniat untuk membangun rumah Allah, Betul. Allah muliakannya luar biasa ya. Artinya kalau kita lihat dari sini kesimpulannya bahwa ketika kita betul-betul menunaikan ya kan, jadi kan kalau yang saya belajar sama Ustadz saya kan ada hak manusia terhadap Allah, ada hak Allah terhadap manusia. Nah, Ya, betul. itu kan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi nih. Nah, ketika Allah melihat bahwa betul-betul haknya padaku dan seterusnya gitu kurang lebih, ternyata Allah mudahkan loh 3 hari. 3 hari. 500 juta. Bisnis mana itu juga pun kalau dikategorikan ilustrasi lain ya. Iya. Dapetin omset 500 juta 3 hari itu gimana Nah, tuh itu. bisnisnya kalau bukan batu bara dan kawan-kawannya tuh. Dan ini ya, kalau saya lihat komentar-komentar yang ribuan ini, beberapa komentar tuh saya bikin saya nangis. Jadi ada yang komen, Ustadz, saya mau taubat. Jam 9 malam saya datang ke masjid. Saya mau wudhu, pas mau masuk pintunya dikunci. Iya, gue pernah juga lagi ngerasain kayak begitu di Cibubur. Itulah coba bayangkan. Ini masjid Iya. ini kan seharusnya memang jadi tempat aman dan nyaman untuk kaum muslimin sujud ke Allah, kan begitu prinsipnya. Terus ada juga, ini kan kalau masjidnya dibuka 24 jam nanti banyak pencuri. Ya tingkatkan keamanannya, jangan kunci masjidnya. Itu kan banyak juga tuh komen-komen begitu. Iya. Di situ 24 jam karena ya banyak yang jaga. Ya karena kami serius. Nggak boleh ada kaum muslimin datang, dia mau sholat, dia mau ngadu sama Allah, dia mau sujud sama Allah, tiba-tiba kita putuskan semangatnya dengan kita kunci masjidnya. Nggak. Bahkan kalau orang berpikirnya masjid ini harus buka 24 jam, masjid kami aktif dan melayani 24 jam. Banyak tuh orang, ada postingan kita, banyak mereka datangnya jam 1 malam. Kebayang, jam 1 malam. Bukan 1-2 kali, 1 bis pun pernah. Jam 1 malam. Dan ya kami sudah berkomitmen bahwa masjid ini harus betul-betul melayani. Mereka datang, kita sapa. Iya. Mereka datang, kita kasih teh hangat. Bapak mau tidurnya di mana? Mau tidur di sini atau di bawah di tenda? Oh, saya di sini aja, kita siapkan kasurnya. Kita siapkan bantalnya. Nanti ilernya tuh najis tuh kena karpet. Ya makanya kita siapkan kasur dan bantal kayak gitu kan. Masya Allah. Jangan diusir, disuruh tidur di luar karena takut iler kena karpet. Tapi kita fasilitasi dengan kasur tadi. Kasur ini murah kok. Cuma 200.000, tapi bisa membahagiakan orang. Wow. Bantalnya cuma 60.000 lah. Ini bantal yang viral-viral dia cuma 60.000. 120.000 dapat 2. Artinya kalau masjid ini kita makmurkan dilandasi memang karena kemauan kita, ada aja kok jalannya. Gitu. Guys, apa kesimpulan yang kata Ustadz Anggi barusan nih, Masya Allah.
kita kan pengen ngadu ya Ya. ke rumah Allah ya kan, kita lagi punya masalah apa segala macamnya, tapi malah dikunci malam-malam. Oke kan? Ini saya nggak bilang semua masjid seperti ini, enggak. Betul, enggak. Nah, artinya padahal semua masalah terselesaikannya di rumah Allah. Betul. Kita ngomong jujur-jujuran aja nih, terselesaikannya gara-gara lu sujud, lu sholat dan seterusnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itulah kata Allah. Jadi kalau selesai masalah tuh sabar dan sholat. Sabarnya udah, pas giliran mau sholat Oh. dikunci kan. Berarti kalau masalah pengen selesai, lu harus datang ke masjid, pengen sholat. Oke, Kang, izin saya mau ngomong sesuatu dulu bentar, boleh? Silakan. Udah saatnya berarti saya bela polisi untuk menemukan pembunuh Vina yang asli seperti apa, kan udah diumumin. Nah, kenapa? Karena tadinya mungkin dia nggak ngerti tuh. Dia mau sholat di mana, mau ngadu, ya Allah temukanlah pembunuh Vina gitu kan. Nah mungkin kemarin-kemarin yang banyak fitnah muncul di luaran sana, nggak ketemu kan pembunuhnya kan. Berarti gara-gara polisi mau coba menyelidiki, mau sholat di masjid dikunci. Nggak bisa kita ngadu, makanya katanya pembunuhnya bukan yang itu. Bisa jadi ya. Ya kan? Nah akhirnya ketemu kan, udah ada tuh press conference. Jangan-jangan mungkin gara-gara sholat malam hari udah dibuka, buktinya ketemu. Bisa jadi seperti itu. Ya kan? Buktinya ketemu tuh. Ada kan? Ada foto-fotonya Peggy dan lain sebagainya. Keren. Tapi nggak tahu tuh Peggy yang tumpuk. Oke. Berarti emang tempat mengadu sesungguhnya malam-malam iya. di situ. Tuh jangan dikunci. Tapi kalau kontroversinya muncul gimana? Dari pihak-pihak, ya orang kan pasti kan ada juga yang kayak dikunci kan pasti ada alasan. Kang, iya. coba jujur, kenapa masjid dikunci? Kita berangkat dari angle yang pada umumnya dulu deh. Iya, keamanan. Nah, kalau tiba-tiba hilang kotak amal, Iya, dikunci tidak menjamin tidak kehilangan kan? Banyak juga yang dikunci TV-nya hilang, banyak yang dikunci kotak amalnya hilang. Artinya tidak menjamin bahwa dikunci itu keamanan akan terpenuhi, enggak juga. terus kalau di loss begini diisinya bukan akhirnya jadi keluar biaya buat gaji security, buat gaji, bagus juga sih ngehidupin ekonomi ya, tapi kan Iya. gimana tuh kalau memang misalnya masjidnya lagi nggak ada pemasukan, nggak ada yang nyumbang, nggak ada donatur, Nah, di masjid kita tuh memang tidak ada kotak infak. lah terus hidupnya dari mana Kang? Tidak ada kotak infak. Jadi apa namanya? Sebenarnya masjid ini low cost kok. Kalau misalkan ini banyak fire gitu, enggak banyak cost sebenarnya. Dan kita juga kalau misalkan ada orang mau ke masjid hanya untuk niatnya supaya mereka nyumbang tuh kayak masih belum apa ya? Minta-minta maksudnya? Iya, jadi kayak gak enak banget gitu. Nah, Oh. kita hadirkan traffic dia ke masjid untuk ngisi kotak amal gitu. Nah, kayak masih belum dapet. Terus biaya gaji marbot, gaji barista coffee shop, gaji yang mandiin kucing, ngasih makan kucing itu gimana? Nah, gaji ya, ini bicara soal gaji nih. Ah. Sebelum kita berangkat ke sana, jadi saya perlu sampaikan. Pertama, hari ini kita sedang dalam kondisi yang kurang baik nih dalam dakwah nih ya. Karena kita semua berpikir bahwa yang namanya orang kerja, misalkan dia marbot kah, dia guru ngaji kah, itu harus ikhlas. Dan tuntutan ikhlas tuh dari orang lain, bukan dari pelakunya. Kamu harus ikhlas ya jadi marbot. Kamu harus ikhlas ya jadi guru ngaji. Nah, yang terjadi bukan ikhlas. Tapi Yang terjadi dia betul-betul kepaksa. Nah, coba kebayang kalau misalkan ada yang orang yang kita ajak, kita eksploitasi tenaganya, eksploitasi pikirannya. Sedangkan di rumah misalkan dia punya orang tua yang harus dibiayai, dia punya adik yang masih sekolah, atau mungkin dia yang udah punya istri, udah punya suami. Nah, hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Jadi bukan berarti dalam dakwah ini nyari duit dalam dakwah, bukan. Tapi kebutuhan dasar itu supaya dia tenang dalam berdakwah, kita harus ikhtiar memperhatikan mereka. Tapi tentunya juga tidak dalam porsi yang berlebihan. Itu prinsip saya. Jadi kalau misalkan ada kawan-kawan nih, kamu mau khidmat di sini, berapa kebutuhan batas cukup antum? Saya cuma 300-400 ribu, Ustaz. Kecil kan? Saya cuma 500 ribu, Ustaz. Yang penting bapak saya, ibu saya bisa makan dari sini. Loh, kalau selama kita punya rezeki, kenapa enggak gitu loh. Makanya saya sampaikan nih kepada pengusaha-pengusaha, cobalah antum-antum yang apalagi sudah mencapai nisab ya, sudah punya penghasilan yang wajib zakat, perhatikan mereka-mereka yang lagi berjuang. Gunakan harta-harta itu bukan hanya sekedar dibagikan sembako untuk yang membutuhkan. Coba kepada mereka-mereka yang berjuang, yang antum validasi mereka memang berdampak, support mereka. Penuhi
kebutuhan dasarnya supaya mereka bisa fokus. Ini bukan berarti kita memberikan fasilitas berlebihan, enggak, penuhi batas cukupnya. Jangan sampai dia berdakwah di siang hari, malam hari dia pinjol. Coba ada data kan guru yang itu yang sampai guru kok banyak yang terjerat gitu. Nah, profesi-profesi yang khidmat tuh banyak yang terjerat pinjol. Itu kan jadi paradoks ya, siangnya dakwah, malamnya. Nah, artinya untuk memenuhi kebutuhan itu ndak mahal sebetulnya. Ndak mahal, kita tinggal bicara aja sama mereka. Itu pun yang saya lakukan 2,5 tahun saya di Masjid Sejuta Pemuda ini diinisiasi. 2 tahun kawan-kawan, kamu berapa kebutuhannya? Ya hanya untuk transport aja, transport sekian ratus ribu. Ndak terlalu berat, paling ya 1-2 juta keseluruhan. Ndak berat, tapi mereka totality kan. Idenya keluar, sampai bisa muncul viral, sampai bisa sekarang masjid mengaktifasi pelayanan-pelayanan, sampai Ustadz saya juga mau ngasih makan jamaah, Ustadz saya juga mau melihara kucing, Ustadz saya mau ngasih bantal dan kasur. Coba kalau dibandingkan dengan ratusan ribu yang kita keluarkan tiap bulan untuk opini mereka, dengan value yang bisa mereka hadirkan, hidayah yang bisa hadir ke masjid-masjid lainnya, apakah itu setara kan enggak? Masya Allah gitu. Oke, nah ini berarti kalau tadi saya dengar kata aktivasi, optimasi gitu ya, mereka jadi semangat bikin konten untuk memancing traffic dan lain sebagainya. Ini saya boleh ke sana bentar ya, Kang ya. Training dari mana mereka? Ini saya menariknya dari sudut pandang marketing dan juga konten kreator lah. Kan karena memang ikhtiarnya seperti ini, jujur ya, mungkin ini juga dirasakan sama konten kreator dan juga para marketers di luaran sana gitu ya, yang orang paham sosial media dan seterusnya. Ini banyak besutan-besutan marketing. Betul. Banyak sekali. Nah, dari mana satu persatu aja kalau memang teman-teman misalnya pengen tahu, ya saya bisa bedah, tapi kan ini kan waktunya Kang Anggi untuk bercerita seputarnya. Jadi bukan ruang buat saya gitu ya. Tapi dia banyak sekali loh angle-angle ya. Dari mulai contoh simple POV dari kejauhan, jadi si penonton merasa terwakili. Bukan jarak dekat shootnya. Kalau jarak dekat kan pasti kan kelihatan ini mah disetting gitu kan. Nah, atau mungkin copywritingnya, headernya, headline-nya itu juga mengundang untuk ada strategi-strategi headline yang memancing orang untuk nonton, hook-nya, copywritingnya, captionnya, itu kan luar biasa gitu loh. Apakah itu memang Kang Anggi turun langsung atau memang hire orang yang ngerti tentang social media atau digital marketing? Masjid Sejuta Pemuda ini nggak ada ketua DKM. Lah terus secara struktural tuh hanya ada 2 posisi, namanya pengasuh dan santri. Itu aja. Pengasuh siapa? Pengasuhnya saya. Kawan-kawan jadi santri. Nah jadi ini masjid yang dijalankan dengan gaya korporasi tapi culture pondok. Kenapa begitu? Karena mereka dakwah. Mereka bukan karyawan. Mereka bukan karyawan Anggi, mereka karyawannya Allah. Nah, bagaimana cara mengedukasi mereka? Di profil itu kan kita lihat ya, ada Masjid Sejuta Pemuda itu Masjid Peradaban 5.0. Sebelum mereka sampai kepada narasi membuat konten tadi, mereka paham masjid itu apa dan apa yang harus dilakukan di masjid. Nah, karena gini, mungkin untuk kawan-kawan ya, masjid itu kami diajarkan minimal harus punya 4 pilar kalau masjid itu memang mau menjadi masjid yang multi manfaat, berdaya untuk masyarakat sekitar. Apa aja tuh? Pilar pertama, pilar Baitullah. Ini namanya pilar ketaatan. Masjid harus jadi tempat yang aman dan nyaman untuk orang ibadah. Gitu. Nah, yang dikerjakan Masjid Sejuta Pemuda baru 1 pilar. Aman dan nyaman untuk orang beribadah. Orang kalau beribadah ke tempat lain, sholat ya sholat aja. Di sini, habis sholat, Bapak bisa di belakang dulu Pak. Kita ada teh, ada kopi, ada buah, ada snack. Dari mana? Dari jamaah semua itu. Dari jamaah. Saya hanya ngasih kopi 2 kilo. Kemudian alat-alat kopi juga saya bawa dari rumah. Kemudian karena ini viral, orang banyak dong yang ngirim kopi. Orang banyak dong yang ngirim kue, snack, sampai ada orang dari Kalimantan Selatan datang ke Masjid Sejuta Pemuda, borong 1 mobil snack untuk jamaah. Tuh cerita awalnya tuh Anda punya coffee shop gitu? Nah, saya kan memang sering ngopi kan di rumah. Alat sendiri? Alat sendiri. Apa sih, grindernya gitu atau? Grinder murah aja, grinder. Paling pakai V60. Itu kan nggak terlalu mahal ya. Saya bawa ke masjid. Dan tempatnya memang udah direnov untuk nongkrong suasana kafe? Itu ada pagar. Ceritanya tuh ada pagar. Coba dilihat. Coba lihat. Yang awalnya dulu deh tadi di. Nah, aslinya tuh cuma pagar hitam aja. Cuman saya pikir, cocok nih kayaknya, depan tuh kan view-nya gunung, sawah. Kita bikin bar aja di sini. Modal besi, atasnya kasih multiplex,
itu bisa muat 15 orang. Alat kopinya di sana tuh, di barnya itu di sana di samping dekat tangga itu Oke, di bawah. tempat wudhunya mana? Itu kan? Itu tempat wudhunya. Berarti deketan sebelahan sama tempat Sama kopinya. coffee shop, deketan sama coffee bar lah. Iya, coffee shop, coffee bar, oke lah. Nah, Oke. itulah. Jadi ini semua kami laksanakan, kami jalankan untuk memenuhi unsur membangun pilar peradaban pertama, pergerakan pertama, yaitu menjadikan masjid tempat aman dan nyaman untuk orang ibadah. Coba, kita kan kalau datang ke masjid ya disuguhin kopi, apalagi kopinya bukan kopi saset ya. Iya. Apa- Iya, kopi beneran. ya. Kopi beneran, Iya, tahu, ini kopi tahu, asli tahu. ya. Bukan kopi jagung ya. Bukan, Nah. itu bukan kopi tuh, jagung aja hitamin itu. Ya kan kita nggak ngomong mereknya. Iya, aman lah. Nah, jadi Pak mau americano atau mau, orang juga bingung kan ditanya gitu. Ini bayarnya berapa Pak? Ini free Pak. Loh Ustadz, dari mana uangnya? Loh bukan dari mana uangnya, kopinya tuh disupport jamaah. Susu, gula, coklat, terus hazelnut, macam-macam begitu tuh, banyak orang datang, berbondong-bondong orang ngirim. Karena mereka tahu kalau saya ngasih ke masjid ini jadi pahala nih Masya Allah. buat orang sholat. Masya Allah. Kang, bentar. Sebelum ke orang-orang pada nyumbang. Begitu bawa alat ke masjid, untuk memang udah di set ya buat coffee bar atau coffee shop. Lah terus baristanya? Nah, jadi Devin ya, Devin? barista kita itu memang dulu sempat kerja di salah satu kafe. Ada ya, Mana sih? ada. Tadi ada beritanya tadi. Nah. Kisah Devin, marbot barista di Sukabumi sajikan kopi gratis ke jamaah. Ini emang personal brandingnya udah kuat sebelumnya di Sukabumi. Sebetulnya dia memang barista. Di mana? Di coffee shop mana? Ada di salah satu resto di Sukabumi. Oh, oke. Nah, kemudian ketika masjid ini sudah punya tempat untuk dia bikin kopi, akhirnya Ustadz, saya khidmat di sini aja. Saya nyiapin kopi untuk jamaah. Lah berarti antum yang ajak Devin ke situ. Saya ajak dia ke Awalnya situ. kenal. Karena dia adiknya CEO masjid. Adenya yang megang kamera di masjid Nah, itu. dia adiknya pimpinan masjid lah, CEO masjid. Oh, oke. Nah, gitu. Jadi memang dia punya bakat di situ. Qadarullah setelah kita pindah ke masjid ini, ada fasilitas untuk bikin kopi, dia yang jaga. Gajinya normal atau memang Nggak dia ada. mengabdi buat Khidmat. keren. Karena dia Devin. pun selain apa namanya, selain dia khidmat di masjid juga, dia kadang jadi konsultan di untuk yang mau buka coffee shop. Oh, bisa belajar tuh sama Devin tuh. Iya. Oh, Nah, ini oke. ya ada operasional misalkan yang nggak banyak lah untuk dia, hanya untuk sekedar ganti transport. Kalau disebut layak, jauh dari kata layak lah ya, gitu kan. Nah, tapi dengan dia dikasih ruang untuk berkhidmat, anak muda tuh saya lihat sekarang mereka yang penting nyaman, nggak penting nominal. Masa iya? Iya. Gen Z, masa iya sih? Kalau di tempat kami tuh, saya ngelihat kawan-kawan tuh nggak pernah juga ada yang sampai standar gitu, sebagaimana kalau dia kerja di luar, nggak ada. Tapi mereka nyaman. Sukabumi kali ya, kalau Jakarta selesai kali ya ketemu Gen Z yang nggak semua Gen Z sih. Tapi ya mungkin yang didatangkan ini yang mereka senang-senang khidmat. Oh iya. Nah, alhamdulillah saya bersyukur Masya dibersamai orang-orang yang mereka mau belajar ikhlas. Mungkin belum ikhlas ya, tapi mau belajar ikhlas, itu modalnya. Saya pasrahkan, ya Allah, kalau memang mereka diutus untuk ngurus masjidmu, maka bukakan pintu rezeki entah dari mana, silahkan. Karena kita nggak sanggup ya bayar mereka, kalau ujroh standar tuh nggak sanggup. Nggak sanggup. Mudah-mudahan setelah podcastnya ada yang mau bayar mereka rutin. Iya, betul. Amin. Amal jariah. Iya dong, betul. Amal jariah kan bukan hanya ke penghafal Quran kan, ke mereka marbot masjid. Masya Allah. Anak-anak ada 14 orang sekarang mereka khidmat. Nah, Iya, saya keren, balik keren. lagi ya ke Iya. supaya ini kan Coffee. supaya jadi apa ya, pembelajaran juga ya untuk Iya. kita semua. Jadi pilar pertama tuh harus tegak dengan menghadirkan masjid aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Bukan hanya aman tapi nyaman. Masjid harus jadi solusi. Mereka datang ke masjid, mereka yang mau cerita, pengurusnya jangan sampai tertutup gitu. Nah, pengurus jangan dia marbot masjid, dia pelayan Allah, tapi dia bertindak sebagai Tuhan, nyuruh ini. Itu kan banyak terjadi tuh. Yang punya rumahnya siapa? Yang punya rumah siapa, yang jadi bosnya siapa, kan gitu. Yang punya rumahnya Allah gitu, rumah Allah gitu Iya. ya. Tapi ternyata marbot ya, oknum saya bilang ya. Gayanya waduh. Ada di komen juga, ya Allah, saya sebenarnya mau bersujud di masjidmu, tapi masjidnya dikunci sama pembantumu, katanya. Keren. Saya mau bertobat. Nah, Ya, artinya ya, ya. masjid yang dijalankan sekarang di Masjid Sejuta Pemuda itu baru menegakkan pilar pertama. Kami ingin betul-betul melayani. Kita nih bukan siapa-siapa, nggak punya ilmu canggih-canggih. Kita hanya ingin belajar melayani, itu aja. Tapi dengan pelayanan ini ternyata banyak juga orang tergerak. Karena sebenarnya problem di mana-mana masjid itu pelayanan.
Masjid tuh banyak fokus ke pendidikan, banyak fokus gimana Baitul Mal. Kita belum ada Baitul Mal. Masih original aja. Tapi kita semangat melayani sekarang. Karena mungkin masih baru ya, masih baru. Masya Allah. Pelayanan, makanya apa sih yang kita layani? Yang tidur, mau rebahan. Sorry ya, ini yang tidur mereka tuh bukan tidur di jam sholat, bukan. Artinya kalau dari 1:30 sampai dengan jam 2:30 itu kan traffic orang sholat udah rendah. Jadi kita misalkan ada orang yang mau rebahan, ya apa salahnya kita kasih bantal? Nggak ada salahnya. Dan itu gratis juga, mereka nggak sewa. Kemudian ada anak-anak main-main di masjid, itu bukan waktu sholat. Kalau sholat kita edukasi, ayo didampingi supaya mereka mau sholatnya benar, pakai sarungnya benar. Nah jadi kan ini nggak boleh anak-anak main ini ganggu orang sholat. Ini bukan waktu sholat, bukan waktu traffic orang sholat lagi tingginya, bukan. Saya baca komen-komennya tuh, itu Iya. ngerasanya bahwa kayak bukan dipakai ibadah, malah dipakai main-main, main-main. nongkrong-nongkrong gitu ya. Nah itulah. Ternyata sudah terklarifikasi nih ya. Artinya itu di saat jam memang ya di antara waktu sholat gitu ya. Iya, di antara waktu sholat di trafficnya rendah. Jam 1:30 sampai 2:30 itu kan rendah. Kemudian jam 4:30 sampai 5:30 itu kan rendah sore itu. Jarang ada orang sholat asar. Itu jarang-jarang lah. Gitu kan. Jadi biasanya anak-anak ya main sebelum mereka ngaji. Gitu. Iya. Nah, yang mereka misalkan habis safar dari mana jauh, mereka kita siapkan tempat tidur. Atau misalkan dari Ba'da Isya jam 10 malam baru kita gelar kasur. Di mana? Di dalam masjid. Oh ya? Iya, jadi misalkan Ustadz saya sebenarnya enggak mau jalan ke sini, enggak punya ongkos. Gimana kalau saya nginap di masjid? Ya silakan nginap di masjid. Tapi aturannya berlaku ya, misalkan saya nanti minta identitas. Apa itu kan hal yang lumrah lah ya. Nah, silakan tidur di masjid dengan syarat ketika trafficnya rendah. Satu itu. Yang kedua, wajib ikut sholat. Jangan sampai mereka di situ nggak sholat. Yang ketiga, wajib ikut ngaji. Jadi kita ada culture, ba'da sholat wajib itu ngaji 2 lembar. Jadi kalau akumulatif 5 waktu itu 10 lembar 1 juz, 30 hari sekali kita khatam Quran. Itu wajib diikuti sama musafir yang datang ke masjid. Jadi mereka bukan hanya numpang tidur, hati-hati. Mungkin itu di komen-komen itu kan banyak, itu jangan-jangan numpang tidur, enggak. Mereka datang ke sini kita ajak ngaji. Wajib. Keren. Ngeri loh. Ketika kita buka narasi pelayanan ini, Mas, ngeri banget. Saya pernah ketemu ada anak yatim. Dia datang ke masjid jauh-jauh dari Cirebon, anak yatim. Terus saya tanya kan, setelah 2 atau 3 hari saya tanya, kamu kenapa ke sini? Ustadz, saya anak yatim piatu. Saya nggak tahu harus pulang kemana. Abis kelahi sama kawannya. Dan anak yatim tuh dibully habis-habisan kan, mereka kayak, saya kalau mau cerita ke siapa? Akhirnya datangnya ke masjid. Satu Masya itu. Allah. Ada juga orang yang mau cerai. Ya udah sok kita di masjid aja ngobrolnya. Nah, ketika si pelayanan ini kita open, masyarakat yang punya masalah larinya ke masjid, bukan ke diskotik. Wih, keren. Mereka, Ustadz, saya kalau nggak ketemu Ustadz, saya mau bunuh diri. Itu sampai, saya bilang kalaupun kamu bunuh diri juga bukannya tanggung jawab saya, tapi alhamdulillahnya, ya Allah, ketika masjid ini memang, kebayang nggak kalau semua masjid kayak begini? Mereka yang punya masalah larinya ke masjid. Kebayang nggak? Gimana Islam tuh benar-benar jadi solusi untuk Iya. Dan berarti kedepannya gimana tuh, Kang? Apakah memang ini akan ada cabang franchise atau dibikin lagi nanti di kota-kota yang lain, atau memang ini justru panggilan atau kode buat pemilik masjid yang ada di luar Sukabumi agar terpantik dan juga kita bikin kayak begini, seperti apa nanti? Kan nggak mungkin kita menopang pada satu titik. Iya. Nggak mungkin lah. Kita harus gerak bareng-bareng ini. Betul. Namanya Masjid Sejuta Pemuda, tapi kapasitasnya 100 orang. Itu kan. Itu. Jadi gimana rencananya ke depan? Nah, rencana sampai dengan tahap ini ada 2 yang kita kerjakan. Yang pertama, Masjid Sejuta Pemuda bisa powerful sekarang di pelayanan itu karena SDM yang sudah teredukasi. Nah, maka di bulan Juli ini insya Allah kita bikin Akademi CEO Masjid. Kita akan cetak SDM yang bisa punya mindset masjid seperti seharusnya. Nah, kita akan didik mereka selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, maka kita akan cari masjid yang sangat memungkinkan menduplikasi masjid kami. Oh, dari pusat yang turun langsung. Jadi yang turun langsung kita support SDM-nya. Jadi mereka ngerti tuh, bukan hanya sekedar bisa ngimamin sholat, mereka harus tahu optimasi media, terus mereka bisa paham asesmen lingkungan di masjid ini tuh apa sih problemnya, isunya apa. Nah, mereka bisa problem solving, cara mereka bangun pendidikan gimana, cara bangun Baitul Mal gimana, cara bikin jamaah mau
benar-benar loyal di Wih, masjid tuh kayak gimana. Masya Allah. Itu kita didik 6 bulan. Satu itu yang Oke. kita jalankan. Yang keduanya kami juga open kok. Kalau misalnya ada pengurus masjid yang mau datang ke masjid, mau belajar, kita open. Tapi tolong jangan tengah malam datangnya. Tengah malam buat istirahat aja. Masjidnya mah dibuka, tapi bukan berarti tengah malam terus akhirnya meeting gitu loh. Ya Ustaz gimana ya ini konsep memakmurkan masjid? 1:30 malam itu kan kita tidur loh Pak. Ini, Pak. Iya, iya. Itu banyak juga Mas yang datang dia malam-malam. Ini untuk nguji katanya. Ini bener gak sih masjidnya aktif 24 jam? Ya Allah. Ya Allah nguji. Ini mana kucingnya? Ya cari aja kucingnya di bawah. Kucingnya ada kok lagi tidur. Saya kandangin juga kucingnya. Kalau malam-malam takutnya kemana-mana atau diserang kucing liar kan. Oh, itu nguji itu biasanya dari jamaah atau dari pemilik masjid atau DKM lain? Apa tuh? Yang tadi menguji beneran gak 24 jam? Ada sih, bukan dari jadi jamaah dari luar gitu. Tapi mereka juga ternyata alhamdulillah selama ini ya karena memang sebelum ini naik viral emang ini sudah menjadi habit kita. Jadi ya alhamdulillah selama mereka datang tengah malam pun bisa kita layani. Cuman kadang-kadang nggak ada teh, nggak ada kopi. Bukan nggak mau, emang habis. Emang lagi habis. Misalkan belum ada lagi di Oke. stoknya, belum ada. Ya nanti kita cobalah teman-teman semua. Ayo dong menjadi donatur nih, investasi akhirat nih luar biasa. Nggak nih. usah pakai uang juga lah. Yang penting. Oh, Masya Allah. Nah, Kang, maaf kepotong. Nih saya potong dulu ya. Tadi yang kan ada 4 pilar tuh. 4 pilar. Pilar 3-nya apa ya? Nah, pilar pertama tadi ya. Aman dan Pilar nyaman. Baitullah, pilar ketaatan. Orang mau datang ke masjid untuk sholat, orang mau datang ke masjid untuk belajar, untuk taklim. Itu pilar pertama. Aman dan nyaman di situ. Aman dan nyaman. Oke. Pilar kedua namanya pilar Baitul Quran, pusat kaderisasi, amal pendidikan. Nah, masjid juga bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi di sana juga harus ada aktivitas pendidikan. Makanya di kami ada pondok, di kami ada anak-anak menghafal Quran, di kami juga ada aktivitas-aktivitas pendidikan lainnya. Nah, jadi masjid juga jangan hanya satu fungsi. Ini fungsi kedua harus ditegakkan. Jadi kalau pelayanan sudah berarti masjid 1.0. Pelayanan sudah, masjid Baitullah. Oke. Pilar kedua tegak Baitul Quran, sampai ada sekolah, sampai ada kampus tuh kan keren tuh. Oh, ini lagi ada kesana tahap pembangunannya? Ada kesana. Oke. Ya, kita lagi bangun asrama itu muat untuk 12 orang. Nah, itu yang kan kita kader tuh nanti jadi calon next CEO, next media manager, next Wih, fundraisernya. Nah, begitu. keren. Nah, kalau ini tegak 2.0. Naik lagi ke 3.0, ini pilar Baitul Mal, pilar kepedulian. Nah, ini kadang-kadang masjid kok narikin infak. Loh, memang diajarkannya begitu. Masjid itu harus berfungsi sebagai jembatan amal soleh dari orang yang baik untuk orang yang membutuhkan. Contoh misalkan, ada orang baik punya kopi, ada jamaah yang membutuhkan, mereka senang kalau dikasih kopi. Masjid jadi jembatan kebaikannya. Jadi yang ngasih kopi kita proses, kita suguhkan. Masjid punya kucing, kucingnya juga kucing liar ya, bukan kucing. Ini masjid kok melihara kucing. Jangan sampai masjid ini jadi tempat untuk pengurus masjid melaksanakan hobinya. Ini kucing liar, Pak. Bukan kita pelihara, bukan. Mereka anak kecil yang anak kucing yang dibuang, anak yang Disiram air panas. Iya, disiram air panas, datang luka-luka, itu kita bawa ke masjid. Dan Ya kita Allah. di awal kita kasih makan ya, namanya ada anak kucing sempat itu ada juga di posnya dibuang, anak kecil itu kita ya Allah, kucing kecil baru lahir itu satu harian full itu dia teriak-teriak ya, namanya anak kucing kan. Saya lihat kan nggak mungkin lah kita nih yang sebagai mungkin ya secara ilmu minim, tapi hati kita juga ngerasain lah rasanya. Kucing seperti itu gimana? Sampai ayo kita beli susu kucing, kita kasih. Ini kucing ini lapar. Kita juga kadang punya anak, dia nangis lapar paling ini. Kita kasih kucingnya, kita kasih susu. Enggak juga. Akhirnya ada kucing yang punya anak, dia lagi menyusui, kita susuin di situ. Sampai begitu. Artinya masjid ini mungkin Allah hadirkan juga bukan hanya untuk manusia aja ya, tuh makhluk Allah yang lainnya. Selama tadi masih dalam tahap batas. Itu kan pilar kepedulian. 3.0. 3.0. Oke. Kalau masjid misalkan masjid nih, saya pernah nemu kasus nih Mas. 3 tahun yang lalu ada anak yatim. Anak yatim ini dia sakit. Kalau sakit, yang dia lihat itu pasti makhluk halus. Jadi dia halusinasi kalau sakit. Nah, sampai saya ruqyah waktu itu sama kawan-kawan. Karena mungkin ini kesurupan atau apa. Ternyata dicek di salah satu rumah sakit, ada dokter waktu itu senior. Anak ini bukan halusinasi, Tapi dia lambung kronis.
sakit lambung tapi kronis. Coba tanya aja Pak, itu kayaknya anak ini nggak pernah sarapan. Akhirnya saya tanya dong, bener nggak kamu nggak pernah sarapan? Iya Pak, saya nggak pernah sarapan. Nah, kan jadi kok kamu nggak sarapan? Inilah kenapa akibatnya kamu nggak sarapan. Jadi kamu sakit begini. Secara spontan saya ngomong begitu. Kemudian apa coba yang anak yatim ini bilang? Pak, mohon maaf, saya bukannya nggak mau makan, tapi makanannya nggak ada. Ya Allah. Anak yatim kelas 5, kelas 6 SD. Ayo kita ke rumah kamu, lihat. Saya lihat anaknya. Dan itu rumahnya tuh ya Allah sekian meter dari masjid Pak. Yang dengan bangga setiap pekan saldo masjid kami tuh sekian juta. Dalam jarak berapa meter ada anak yatim yang kelaparan. Itulah masjid kalau nggak punya kepedulian. Gitu nah. Ngumumin dengan bangga saldo. kami ini banyak nih. Oh berarti makmur ya masjid kita ya, karena banyak yang donaturnya, banyak yang menyumbang. Infrastruktur kita dalam waktu dekat akan merenovasi ini. Nah, sementara di sampingnya ada anak yatim yang nggak bisa makan, ada duafa yang terpaksa harus pinjam. Aduh. Mereka tuh bukan buat investasi, bukan pinjam-pinjam itu buat makan. Pinjol gitu. Ya rata-rata kan kecil kan Mas, nggak mungkin lah mereka pinjam 500.000 untuk mereka dagang, nggak mungkin. Enggak. Untuk makan. Itulah masjid harus hadir menjadi tempat, menjadi jembatan amal soleh untuk orang baik, untuk orang yang membutuhkan daripada orang-orang baik. Itu 3.0, 4.0 apa? 3.0 Baitul Muamalah, pilar kemandirian. Nah, masjid harus maju nih pemikirannya, bagaimana tadi yang hidmat-hidmat itu ke depan. Saya juga berazam nih, kawan-kawan yang hidmat-hidmat ini kita buatkan sarana mereka, atau kita buat semacam usaha yang nanti hasil usahanya bisa mensupport mereka. Dari hasil usaha, pilar kemandirian. Koperasi misalnya, Nah, minimarket PT misalnya. lah. Kita punya buku ya, punya saya nulis metode menghafal Quran. Itu kemarin saya minta anak-anak untuk jualin ya, kamu jualin ini. Caranya begini, Oh, terus ada bukunya di mana? di rumah saya bawa. Ini lagi prestasi. Itu dijual. Dijual. Mau dong. Metode menghafal Quran. Belum saya publish karena masih nunggu tasihan selesai. Oh, itu buat cara bangun Kemandiriannya. kemandirian bisa Coba gitu aja ya? tes pasar dulu. Ada. Udah disiapin? Apa? Oh, nggak ada Oh, bukunya. nggak ada. Iya. Oh, oke. Nah itu saya coba tes pasar dulu dan banyak banget orang yang respon. Artinya kayaknya kamu jualan ini pun kalian insya Allah dapat deh. Kalau bisa menghasilkan. Artinya pilar kemandirian ini bisa dijalankan. Masya Allah. Nah, artinya kita gerak aja dulu. Nanti Allah yang ngatur sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan Allah untuk berlayar. Padahal nggak tahu bentuk bahtera itu kayak gimana. Nanti yang dihadirkan air bah itu kayak gimana. Ketika berlayar cara ngendaliin perahunya kayak gimana. Nanti mendaratnya kayak gimana kan nggak tahu. Tapi Nabi Nuh taat aja. Maka Allah yang gerakan airnya, Allah yang gerakan awan, yang gerakan matahari sampai mendarat dengan selamat. Artinya kawan-kawan kalau mau fokus di masjid, taat sama perintah Allah. Nanti Allah yang atur sumber dayanya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Itulah dia. Keren Ustadz Anggi nih ya. Jadi ini panggilan buat teman-teman ya yang ada di luar Sukabumi, di Jawa Barat, di luarnya ya, Jawa Tengah, Jakarta dan seterusnya. Artinya di sini ada, tadi saya lihat ada pelatihan ya Insya Allah pelatihan. untuk membangun CEO masjid ya. Insya Allah. Nah, dikasih tahu bagaimana cara ya tadi ya 1.0, 2.0 sampai 4.0 plus gimana cara campaign-nya, marketingnya, Campaign, datengin traffic. Iya, betul. Ini gini Mas, Dahsyat. kemarin ada pengusaha dari Bandung datang ke saya, Ustadz setiap tahun saya bangun masjid. Gimana masjidnya makmur? Itulah dia Ustadz, nggak ada orangnya. Banyak pengusaha fokusnya bangun masjid. Dia nggak mikirkan engine-nya. Dia tahu bangun kerangkanya, dia tahu bangun undercarriage-nya, bangun attachment-nya, tapi dia lupa bangun engine-nya. Mana bisa gerak? Ini banyak loh pengusaha-pengusaha. Saya bangun masjid. Banyak. Tapi nggak tahu engine-nya ini kayak gimana, SDM-nya gimana. Pengusahanya inisialnya C bukan depannya? Iya banyak sih, dari A to Z biasanya. Oh iya, tadi saya lihat di postingannya. Itu pernah saya undang juga di podcast Kasih Solusi kalau emang orang itu benar. Enggak juga sih, saya enggak Oh, gitu. satu orang. Tapi rata-rata kemarin saya lihat ada beberapa pengusaha gitu. Fokus ke bangun. Nah sekarang yang harus kita lakukan, udah cukup lah 1 juta masjid di Indonesia ini. Masya Ya, Allah. menara bermiliar-miliar udah cukup dah. Sekarang kita fokus create engine-nya, create sumber dayanya. Nah ini pengusaha-pengusaha, teman-teman ya. yang punya masjid, sekarang waktunya masjidnya menjadi masjid yang makmur. Masya Allah. Cetak SDM-nya. Tuh, engine yang dimaksud berarti apa aja, Kang? SDM, pure itu SDM. Pure itu ya, itu harus SDM dibenahin yang ya. paham mindset bagaimana masjid ini harus dijalankan.
Wih, Gitu. belajar banyak tuh di kelas CEO masjid nanti berikutnya ya. Siap. Nih buat teman-teman saya membuka peluang nih buat kawan-kawan yang pengen ikutan berkontribusi ya. Ini amal jariah karena memang ada 3 yang nggak pernah putus. Salah satunya adalah ya ilmu yang bermanfaat, ya amal jariah dan lain sebagainya. Artinya ya bisa jadi memang ini adalah tanaman investasi lu nanti untuk dibangunkan rumah di surga. Amin. Kita support dong. Masih kekurangannya berapa lagi tuh Kang? Kalau pelunasan lahan ini masjid ini masih terhutang ya. Saya nggak tahu, maksudnya nih Kang Anggi kayaknya saya bisa mengukur raut wajah Anda. Saya tahu pasti Anda nggak mau terkesan minta-minta, open donasi. Enggak, tapi coba saya batasi dan saya jembatani di sini ya. Ya. Insya Allah nih disclaimer dari beliau, maksudnya nggak maksud untuk kesana daripada ada budaya minta-minta jadinya akhirnya berlangsung, nggak. Tapi saya pengen mengajak kawan-kawan jangan juga dong ditutup dong, jangan juga dong ditutup pintunya, pagernya untuk mereka memang betul-betul pure mau support. Nah, itu poinnya. Jadi gimana? Sekarang kita lagi fokus ke pelunasan, pembebasan lahan tuh masih kurang sekitar 950 juta lagi. Dan kawan-kawan, kalau misalkan masjid ini sekarang tadi ya kita baru berjalan di pelayanan. Nah, kita akan bergerak di pilar kedua, namanya pilar Baitul Quran. Dan kita punya jargon keren. Apa tuh? 1 juta pemuda mensurgakan Indonesia. Wow, mantap. Pernah dengar gak istilah itu, Mas? Iya. Nah, gimana caranya? Kita kan udah pernah dengar ya satu kalam ya. Itu hadis sahih atau dhaif, tapi yang jelas satu kalimat di sana, satu orang hafiz Quran itu bisa memberikan syafaat kepada 10 orang. Artinya kalau kita punya 230 juta kaum muslimin, kita cetak 23 juta. Maka 23 juta orang ini nanti yang akan insya Allah menjadi wasilah masuknya 230 juta orang ini. 1 juta pemuda mensurgakan Indonesia bersama Sidak, surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Itu programnya sudah berjalan. Insya Allah kita akan jalankan. Dan sekarang kita baru punya 30 santri. Nah, bagaimana 1 juta pemuda mensurgakan Indonesia ini, Sidak ini, kita punya misi-misi, Mas. Kita bangun kawasan-kawasan. Insya Allah mudah-mudahan ada 114 surat dalam Quran. Mudah-mudahan Allah izinkan bisa membangun 114 kawasan Sidak ini. Kemudian kita cetak 23 juta penghafal Quran. Dan tentunya 72% gak bisa baca Quran. Kita berantas juga buta huruf Quran. Nah, jadi support ke masjid 1 juta pemuda bukan hanya dapat kopinya, bukan hanya dapat bantalnya, bukan hanya dapat kasurnya, tapi insya Allah juga menjadi wasilah banyak orang dekat dengan Allah, banyak orang dekat dengan Quran, banyak orang kembali ke Allah, kembali ke Quran, dan mudah-mudahan ini menjadi sumber syafaat kita. Masya Allah, amin ya Rabb. Allahumma barik, jazakallah khair, wa barakallah fikum, hayakallah Kang Anggi, keren. Ya, saya coba bisa bantu nanti kalau memang nanti kita suka bumi, insya Allah tanggal 18, 19, 20, 21. Sip. Insya Allah nih teman-teman ya, di 4 hari itu semoga Allah mudahkan 18, 19, 20, 21. Nanti di antara hari ini ya pokoknya kosongkan waktunya aja, nanti kita bisa kopdar di sana dong. Insya Allah ya. Ayo kita ngobrol-ngobrol bareng yuk. Nih saya kesana langsung gitu ya sama teman-teman, kita ada gathering. FGD aja, kita sharing-sharing aja. Boleh, kita fokus group discussion di sana gitu, kita ngobrol-ngobrol karena memang di sana kebetulan kita meeting tengah semester gathering PT Kasih Solusi Usaha Indonesia. Dan disediakan wadah dari sahabat saya Pak Sukma, pemilik Nabawi Herbal di Villa Gentong, dekat situ gunung tuh. Nah di Villa Gentong tuh asik banget viewsnya. Nah, makanya kita mau ngobrol-ngobrol di sana. Nanti sempatkan tulis di rundown untuk mampir ke Masjid 1 Juta Pemuda Atin. Nah, kita ngobrol-ngobrol di situ tuh. Ya, apa yang bisa kita sharing-sharing, kan enak tuh tadi tempatnya dong. Mulai dong terakhir dong Dim. Saya mau lihat lagi di ujung obrolan nih. Tadi apa namanya? Yang views yang lampu-lampu apa tadi? Oh iya, bawah sedikit. Bukan. Yang kelihatan kayak ada tenda-tenda tadi di mana tuh? Nah, itu tuh masjid bukan. Nah, asik kita ngobrol-ngobrol di sini nih. Nah, ini di atasnya coffee kan, tempat coffee. Nah, ini outdoor teater sebenarnya. Jadi kalau nanti ada kajian, kawan-kawan yang bisa duduk di atas sambil lihat. Itu bentuknya dia nggak flat. Dia berundak. Oh, berundak. Iya. Belakangnya tuh ya masih ada berapa? Mungkin 2.000-3.000 meteran, 2.000-an meter lah masih ada. Itu nanti akan dibangun Baitul Quran deh. Baitul Quran, amal pendidikan. Bismillah, insya Allah nih. Kecil lah kalau udah muslim gandengan tangan. Berapa tadi kebutuhannya? Cuma 950 juta. Cuma 950 juta, hampir 1 miliar ya nggak? Insya Allah. Iya, jangan sampai nih gua transfer sekarang nih. Gimana? Amin ya Rob. Ya gue mengajak teman-teman dong, jangan pahalanya gue sikat sendirian, bareng-bareng dong. Iya, betul, silakan. Dan ini ya Mas, jadi saya perlu sampaikan juga bahwa masjid ini bukan masjid milik Anggi.
Masjid ini juga bukan masjid milik yayasan, bukan. Ini masjid Allah. Kalau antum semua ada kepentingan untuk ingin mendapatkan ridho Allah, ayo balik ke masjid. Wih. Saya ajak siapapun dimanapun, balik ke masjid, balik ke Allah, balik ke Quran. Kita dekat-dekat di sini, bersaudara di sini, jauh di mata tapi dekat dalam doa. Insya Allah di dunia bersaudara, di akhirat kita juga bisa bersaudara. Masya Allah, ditutup dengan luar biasa nih. Terima kasih Kang. Siap. Ustadz Anggi, semoga Allah balas dengan kebaikan selalu. Amin. Kita amin, ketemu ya Rabbal 18, 19, 20, 21. Jangan sibuk Anda. alamin. Insya Allah saya Iya. stay di masjid. Iya dong, nanti kita main ke sana deh. Ngopi-ngopi, penasaran kopinya Devin tuh. Bih, cocok. Mantep ya. Boleh, amin. Siap. Siap kalau gitu. Oke teman-teman, informasi lebih lanjut ya. Yang pasti cek aja untuk gimana cara donasinya dan lain sebagainya ada di deskripsi di bawah. Dan juga terakhir ada kenang-kenangan buat Kang Anggi dari Masya saya. Allah. Ya ini berupa, jangan dilihat dari piecesnya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu gambaran lah ya buat mengisi ruang sarung yang ada di sana gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Siap. Ini dari Safir nih, ini sarung tenun Safir, teman ibadah terbaik kamu, terutama yang untuk nanti di Masjid Sejuta Pemuda. Silakan nih, Kang. Jazakallah khairan. Wa iyyakum, Allah barik fik. Dipakai aja di sana, siapapun terserah deh. Iya. Ya nanti kalau kurang nanti kita ngobrol-ngobrol di belakang. Saya juga kan nggak pengen di depan kamera. Nanti siapa tahu ada yang bisa kita support lah ya. Masya Allah, tabarakallah. Siap. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Kita kasih solusi.